Syam nih, saya ada pertanyaan nih dari teman saya nih ya. Iya. Katanya dia bilang, saya sekarang lagi posisinya di tahap sering banget dimanfaatkan orang lain atau di PHP-kan sama orang terdekat saya. Dia ada pertanyaannya gini, apakah yang terjadi sama diri saya sebenarnya nih? Apakah ada karma gitu katanya dia ya. Iya. Ya, atau balasan sama apa yang telah dia lakukan pada masa lalu. Dan bagaimana caranya kita mengetahui apakah itu karma yang kita terima ataukah itu ujian dari Allah? Mau Atau dijawab balasannya penjelasannya. gitu ya. Bahasanya seperti itu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Mas Fadli, Ustaz Hilman, Ustaz Maulana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya Rabbal Alamin. Maka subhanallah di dalam agama kita, di dalam Islam tidak mengenal istilahnya hukum karma. Atau hukum yang akan kita dapatkan setelah kita memperlakukan orang lain. Namun di dalam Islam ada satu hukum yang namanya kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitu pula engkau akan diperlakukan. Ya mirip-mirip sebenarnya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kenapa dalam Islam tidak mengenal yang namanya hukum karma? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya manusia dihukum atas kezaliman mereka, atas apa yang mereka lakukan, maka tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada yang tersisa karena kezaliman kita jauh lebih banyak dibandingkan amal ibadah kita. Allah katakan ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yuakhiruhum ila ajali musamma. Akan tetapi ketahuilah apa yang kita lakukan ketika kita zalim terhadap orang lain, maka Allah tangguhkan, Allah tunggu taubat kita. Namun itu pasti akan datang nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di akhirat, mungkin saja di dunia. Kenapa? Karena ternyata ada ayat yang lain mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan karena tangan manusia itu sendiri. Ada satu kisah dalam sebuah kitab Allamatnil Haya, kehidupan telah mengajariku, bagaimana seorang anak yang baru menikah, dia menitipkan istrinya terhadap mertuanya dengan mengatakan, ayah saya ingin keluar negeri. Kisah ini terjadi di Saudi, dia mengatakan kepada ayah mertuanya, saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke Jerman. Maka saya titipkan istri saya kepadamu wahai ayah mertua. Apa kata ayah mertuanya? Jangan engkau titipkan kepada saya karena bukan saya yang menjaganya tapi engkau sendiri yang akan menjaganya. Berkatalah sang menantu tadi, bagaimana mungkin saya menjaganya ayah? Saya berada di luar negeri sedangkan engkau yang dekat dengannya. Pokoknya engkaulah yang menjaga istrimu. Akhirnya waktu berselang berangkatlah ia ke luar negeri. Sesampainya di sana, subhanallah, ternyata dia bertemu dengan seorang wanita lain. Dia bertemu dengan seorang yang senantiasa menemaninya menjadi penerjemah. Subhanallah, maka terjadilah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Namun dia mengatakan saya tidak sampai berzina. Dia melakukan segala sesuatu namun dia tidak sampai berzina. Lalu waktunya tibalah dia pulang ke rumahnya dengan mengatakan saya sudah pulang ayah hari ini. Apa kata ayah mertuanya? Engkau tidak menjaga istrimu. Subhanallah, terkaget dia mengatakan bagaimana bisa dia tahu? Bagaimana bisa dia tahu? Maka mertuanya mengatakan, istrimu melakukan sesuatu yang sangat buruk. Akhirnya dia datanglah kepada istrinya dan mengatakan, apa yang engkau lakukan? Kata istrinya, demi Allah, saya tidak berzina. Namun kalau dikatakan dekat dengannya, bersama dengannya, saya melakukannya tapi saya tidak berzina. Apa yang engkau lakukan, begitu pula yang akan engkau diperlakukan kelak. Wallahu ta'ala alam. Nauzubillah min zalik. Jadi Nauzubillah min zalik. sebenarnya itu balasan Allah di Balasan dunia. Allah. Bukannya karma. Islam Bukan
nggak mengenal yang namanya Betul, karma. betul. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam Ustaz. yang meluruskan. Ini kan gini nih ya, buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih, alhamdulillah saya tuh terlalu banyak dapat curhatan dari teman-teman gitu ya. Ini ada yang saya mau tanya sama Ustadz Maulana dari curhat. Curhat atau dirinya? Bukan, kalau saya sih alhamdulillah hidup saya baik-baik aja Ustadz, alhamdulillah. Tapi gini, saya pernah mendapatkan curhatan dari teman saya nih, katanya dia pernah merasa disakiti oleh orang yang dia cintai. Ya. Sampai timbul yang namanya katanya rasa dendam gitu. Dan dia pengen banget dia bales, biar orang yang nyakitin itu juga ngerasain apa yang dia rasain gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz? Jadi kamu mau balas dendam sama orang itu? Jadi maksudnya gimana? Boleh Mau maksudnya? balas? Emang gitu boleh Ustadz? Gimana sih maksudnya? Gini, Hah? balasan itu akan saya bahas setelah yang satu ini. Oh, kira-kira boleh apa enggak ya? Ah. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi itu bukan Mas Padli kan? Bukan, itu banyak.